Pagi Pak. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Tanggapan bentar Pak. Aduh, gua kegencet lagi. Di sini aja Pak, di sini Pak. Saya di sini Pak. Cepet banget. Makasih ya. Nanti standby lagi. Thank you ya Pak. Thank you. Kasih ke Pak Pampres ya. Bapak. Mau masuk, mau ngambil apa? ID dulu sebentar. Keluar ya, Pak. Keluar bisa. Ya pemirsa, kita telah menyaksikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah hadir atau datang ke Baris Krim Polri beserta kuasa hukumnya ini untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu hari ini. Dan diketahui laporan itu tengah disidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Baris Krim Polri. Cepat lari langsung. Dan pemirsa, terkait dengan undangan pagi hari ini dibenarkan oleh kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, dan memastikan bahwa Jokowi itu akan hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi penyidik. Dan sebelumnya pemirsa, ini pada tanggal 9 Mei lalu, ini adik ipar dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Wahyudi Ardianto, bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ini telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dan dengan penyerahan ijazah tersebut, ini berharap kasus tudingan ijazah palsu ini segera selesai. Sementara itu juga kuasa hukum dari Joko Widodo ini juga mengatakan bahwa penyidik akan menguji laboratorium forensik atau LAFOR 2 ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Dia juga menyebut akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik ini tersebut. Kalau ada mah ya udah. Dan pemirsa, sepertinya apa saja barang bukti kasus ijazah Jokowi yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Ini dikabarkan kepolisian telah memiliki sejumlah barang bukti di kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah palsu Joko Widodo. Dan sebelumnya itu, Baris Krim Polri telah memanggil keluarga dari Presiden ke-7 Joko Widodo, dan penyidikan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ini terkait tuduhan ijazah palsu ini telah dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih terus bergulir di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Dan dari perkembangan terbaru, Misa,
Penyidik ini telah mengungkap dan mengantongi sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi tersebut. Ya, di antara barang bukti adalah fotokopi ijazah Jokowi dan sampul skripsinya. Ada juga beberapa dokumen dan fotokopi ijazah. Kemudian ada printout atau hasil cetakan legalisasi. Dan juga ada fotokopi cover atau sampul dari skripsi dan lembar pengesahan. Dan tidak hanya dokumen fisik, pemirsa, penyidik juga menyebutkan telah mengamankan sebuah pengandar kilas atau USB atau flash disk yang berisi 24 tautan video dari YouTube serta konten dari media sosial X. Dan seluruh konten tersebut dinilai berkaitan dengan tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan terkait dengan kasus ini, pemirsa, kasus ini bermula pada tanggal 26 Maret 2025. Saat itu mantan Presiden Jokowi mengetahui adanya video yang beredar di media sosial yang ia anggap menyebarkan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu. Saat itu lokasi kejadian berada di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Dan setelah mengetahui keberadaan video tersebut, Jokowi meminta bantuan ajudan dan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan untuk mengumumkan bukti-bukti dari berbagai platform di media sosial. Merasa dirugikan oleh tuduhan tersebut, Jokowi kemudian memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dan pada tanggal 30 April 2025, ia lalu mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya untuk secara resmi melaporkan kasus ini. Dan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dan dalam laporan tersebut, pemirsa, Jokowi juga mencantumkan beberapa nama yang diduga terlibat dalam penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Saat ini nama-nama tersebut ini telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, bisa kita sekarang bergabung ke Henry Aprila di Bareskrim Polri. Selamat pagi, Henry. Apa yang menjadi agenda pada pagi hari ini terkait dengan kasus ijazah palsu? Ya baik, Togi. Untuk pemanggilan hari ini tentunya memang ini berkaitan dengan pemanggilan Joko Widodo pada kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Egy Sujana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Ini kalau kami lihat tadi Joko Widodo telah tiba sekiranya tepat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Tandanya ini 2 menit lalu Joko Widodo sudah tiba bersama dengan tim untuk langsung masuk ke gedung Bareskrim Polri maksud kami untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang sebelumnya Joko Widodo juga telah menghampiri ataupun memenuhi panggilannya ke Bareskrim Polri untuk
memberikan ataupun menyerahkan beberapa berkas-berkas yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Maksud kami, mantan Presiden Joko Widodo ini seperti halnya ijazah pendidikan dan juga salah satunya adalah yang diduga adalah ijazah palsu. Ini ijazah di Universitas Gadjah Mada. Yang kemudian memang sebagai informasi kembali bahwa untuk panggilan hari ini tentunya ini dilakukan pemanggilan dan juga surat yang telah diserahkan kepada mantan Presiden Joko Widodo ini dari Brigjen Juhandani Raharjopuro yang telah mengirimkan suratnya, yang di mana memang pemanggilan tepat pada pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat, tepatnya di gedung Bareskrim Polri. Dan memang untuk pemanggilan ini sendiri ini akan dilakukan penyelidikan maupun klarifikasi langsung disampaikan oleh mantan Presiden yakni Joko Widodo. Yang kemudian ini juga Joko Widodo juga telah baru saja masuk ke gedung Bareskrim Polri untuk nantinya akan memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Egy Sujana. Nah, sebagai informasi kembali memang berkaitan dengan dugaan dari ijazah palsu Joko Widodo ini sendiri, memang sebelumnya Joko Widodo pun juga telah melaporkan hal ini dalam dugaan pemalsuan ijazah palsu ini yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini dari kaitannya dengan pencemaran nama baik, dan kemudian juga Polda Metro Jaya pun telah memeriksa sebanyak 24 saksi kurang lebih yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi, yang juga telah melakukan pemanggilan sebanyak 24 saksi. Nah, memang kalau terkait dengan pelaporan Joko Widodo sendiri, ini ada 5 saksi yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo sendiri. Ini diantaranya ada Roy Suryo atau inisial RS, kemudian ada Risman Sianipar ataupun RS, kemudian juga ada Egy Sujana ataupun ES, dan juga Tifauzi Syashuma atau Dr. Tifa yang juga telah dilakukan pemeriksaan di beberapa hari lalu. Nah, kemudian memang kalau untuk pemanggilan yang dilakukan di Polda sendiri ini terkait dan klarifikasi daripada 5 saksi yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo terkait dugaan pemalsuan ijazah ataupun ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo sendiri. Namun sampai sejauh ini pun, Togi, kami masih terus memantau karena tadi kami ketika Jokowi baru saja tiba, ini sekiranya pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat ke gedung Bareskrim Polri. Ini sementara kami meminta keterangan, namun dari Joko Widodo sendiri tidak memberikan keterangan untuk menjelaskan terkait dengan pemanggilan hari ini, apa yang akan disampaikan, kemudian apa-apa saja yang sudah disiapkan untuk melakukan klarifikasi pada pemanggilan hari ini yang memang sudah dilakukan pemanggilan secara resmi tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian memang kembali lagi dalam hal ini Joko Widodo pun juga telah melaporkan 5 saksi yang kemudian ini penasihat hukum yakni Yakub Hasibuan juga mengaitkan dalam dugaan pemalsuan ijazah Joko Widodo ini sendiri dengan beberapa pasal. Satu diantaranya adalah pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, dan juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain adalah 2A dan juga pasal 32 dan pasal 35. Kita akan terus pantau, Togi, nantinya apakah mantan Presiden Joko Widodo ini akan memberikan keterangan persnya dalam pemanggilan hari ini di Bareskrim Polri, ataukah nanti ada beberapa kaitan-kaitan lain terkait dengan pelaporan yang sudah dilakukan oleh Egy Sujana. Kembali ke studio. Apakah ada informasi terkait siapa lagi yang akan diperiksa selain Jokowi pada hari ini, dan siapa saja yang hadir untuk mendampingi Jokowi? Togi, menurut pandangan kami tadi saat Joko Widodo tiba di Bareskrim Polri, kami lihat memang baru saja Joko Widodo saja yang tiba bersama dengan beberapa timnya. Namun pengacara seperti halnya Yakub Hasibuan pun tidak mendampingi untuk pemanggilan ataupun pemeriksaan klarifikasi pada hari ini. Karena mengingat klarifikasi hari ini juga memang ini merupakan panggilan pertama dari Bareskrim Polri terkait pelaporan yang diajukan oleh Egy Sujana ini selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan juga aktivis atau TPUA. Dan kemudian sampai sejauh ini pun kami lihat tadi Jokowi memang hanya didampingi dengan tim saja yang
di mana untuk melakukan pemeriksaan maksud kami di hari ini. Dan kami akan terus pantau bagaimana hasil nanti pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, karena memang rencananya pun ini pemanggilan hari ini pun ini merupakan pemanggilan pertama daripada kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Togi. Ya, Henry, mungkin bisa diulangkan kembali terkait pasal apa saja ini akan dilaporkan dari pihak Jokowi. Ya baik, Togi, kalau informasi yang kami dapatkan dari beberapa informasi yang kami terima, salah satunya adalah penyampaian langsung dari penasihat hukum, yakni Yakub Hasibuan, yang menyampaikan bahwa ada beberapa pasal yang dikaitkan dalam dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo ini sendiri. Satu diantaranya adalah pasal 310 dan juga 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, dan juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE. Yang kemudian diantaranya juga ada 2A dan juga pasal 32 dan juga pasal 35 yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Egy, dan memang ini berkaitan dengan pencemaran nama baik dari mantan Presiden Joko Widodo itu sendiri. Togi. Mungkin prosesnya ini yang sedang berlanjut. Setelah Jokowi hadir di Barreskrim, apa yang menjadi agenda berikutnya? Apakah ada informasi mungkin mengadakan press conference dari Joko Widodo? Togi, kalau informasi sementara yang kami terima tadi baru saja tiba, dan kemudian kami pun langsung, awak media langsung menghampiri Joko Widodo, yang memang kemudian sebelumnya Jokowi sepertinya ingin menyampaikan sesuatu, namun mengingat waktu juga sebentar lagi dan mengingat juga waktu pemeriksaan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat yang dilakukan pemanggilan oleh Barreskrim Polri, yang kemudian nantinya kami akan tunggu apakah ada konferensi pers ataupun keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak Joko Widodo terkait dengan pelaporan dari Egy Sujana ini. Togi. Baik, terima kasih Henry April atas informasinya, melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News.